Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku. Hari ini kita akan membahas tentang recall. Ini adalah UAS kita tentang apa sih recall itu nanti akan berguna untuk apa sih? Harapannya recall akan dapat membuat kalian meminum dan mengkonsumsi makanan sesuai dengan yang seharusnya, tidak secara berlebihan. Ada beberapa pengertian dari recall. Recall adalah wawancara dengan meminta respondennya itu untuk menyebutkan semua makanan dan minuman yang dia konsumsi. Baik itu suplemen pun juga masuk disebutkan. Ada juga pengertian recall bahwa recall adalah metode yang menggambarkan informasi makanan yang dikonsumsi suatu individu. Nah, biasanya recall itu digunakan sebagai survei konsumsi tingkat individu. Ada juga food frequency. Pada intinya, recall adalah pengumpulan data konsumsi gizi perorangan. Namun, datanya juga bisa disajikan pada tingkat kecukupan gizi masyarakat dalam suatu wilayah. Recall itu biasanya dilakukan paling sedikit adalah 1 hari, yaitu konsumsi seseorang dari makan pagi, selingan, makan siang, selingan, kemudian makan malam. Paling lama dia diambil data selama 7 hari. Nah, pengulangan recall itu diperlukan untuk apa sih? Misalkan untuk musim yang berbeda itu harus dilakukan suatu pengulangan. Kenapa? Karena ada makanan yang hanya ada pada saat musim tertentu. Jadi, saat tidak ada di musim itu, maka konsumsi seseorang akan berbeda. Nah, recall itu digunakan untuk observasi awal untuk melihat pola dan kecenderungan dari konsumsi masyarakat. Kenapa sih kok bisa untuk melihat pola konsumsi? Karena recall akan menggambarkan asupan makanan seseorang. Tujuan dari recall itu adalah memberikan informasi dari makanan yang dikonsumsi seseorang. Jadi, makanan dari dia konsumsi dalam 1 hari, atau jika itu recall 2 kali 24 jam, berarti dalam 2 hari itu akan tergambarkan dengan recall. Dan recall juga bisa menggambarkan asupan makanan dari masyarakat. Dengan catatan bahwa sampel yang diambil dalam populasi itu bisa mewakili populasinya. Dapat juga untuk melihat tingkat kecukupan energi, makronutrien, dan mikronutrien juga. Nah, zat gizi ini bisa digambarkan secara kuantitatif atau dalam bentuk berat, dalam gram, atau hanya secara kuantitatif, yaitu apa saja yang dikonsumsi. Nah, recall ini akan membuat perbandingan hubungan antara asupan zat gizi dengan kesehatan atau dengan kelompok rawan gizi. Kelompok rawan gizi misalkan asupan untuk lansia. Nah, ruang lingkupnya itu data recall bisa diambil secara nasional, misalkan survei diet total, yang itu datanya adalah data konsumsi masyarakat Indonesia. Itu akan menggambarkan tentang konsumsi di tingkat nasional, yang salah satu hasil dari SDT adalah masyarakat Indonesia kurang mengkonsumsi sayur dan buah, dan lebih banyak mengkonsumsi minyak, garam, makanan yang mengandung energi tinggi.
Nah, kemudian data juga bisa diambil pada tingkat rumah tangga. Saat data di tingkat individu sudah selesai diambil, dapat juga diambil kesimpulan di tingkat rumah tangga. Data ini atau recall ini juga bisa digunakan untuk survei konsumsi pasien di rumah sakit. Hal yang perlu dipertimbangkan saat recall adalah menggunakan daftar URT yang pas atau sesuai, menggunakan food model, atau menggunakan foto bahan makanan agar yang ditunjuk individu atau responden itu benar sesuai beratnya dengan apa yang diperkirakan oleh pewawancara. Mengurai resep makanan. Kenapa? Karena ada beberapa makanan yang itu terdiri dari beberapa bahan. Jadi itu harus diuraikan terlebih dahulu. Membangun komunikasi yang baik saat recall. Kenapa? Saat komunikasi kurang baik atau kondisi yang kurang kondusif, maka akan dapat menghasilkan data recall yang bias. Alasan penggunaannya itu cukup akurat. Data recall itu cukup akurat, cepat dalam pelaksanaannya, kemudian mudah, murah, dan tidak memerlukan alat yang mahal dan rumit. Pewawancara itu harus tepat dalam menyampaikan URT agar nanti perkiraan beratnya sesuai. Kemudian menggali respondennya beserta URT-nya agar nanti bisa tahu berapa berat makanannya. Kemudian menetapkan atau tepat dalam menentukan URT dan konversi berat pangan dalam gram. Kalian bisa melihat itu dari TKPI. Kemudian tidak mengarahkan jawaban responden. Misalkan, ibu makan 2 hari sekali ya, pasti akan responden lebih menjawab ya. Apa sih alat yang dibutuhkan untuk recall? Yaitu ada alat tulis, timbangan bahan makanan, kemudian kertas, kalkulator, TKPI, BMP, kemudian tafsiran komposisi ASI. Kenapa komposisi ASI penting? Karena saat kalian mewawancara suatu ibu atau suatu bayi yang dia baru mengkonsumsi ASI saja, maka kalian harus memperkirakan seberapa banyak sih ASI yang dia konsumsi, apa saja yang ada di dia, apa yang dia konsumsi. Kemudian angka G atau angka kecukupan gizi. Itu untuk apa? Untuk nanti mengolah data hasil dari recall dan melihatnya seberapa tingkat konsumsi dari individu. Kemudian program NutriSurvey itu adalah suatu software untuk menginput data kuesioner dari recall. Ada form recall, ada food model atau real model juga ada. Kemudian foto bahan makanan dan daftar URT. Nah, langkah-langkah saat kalian mau melakukan recall itu bagaimana sih? Yaitu kalian melakukan informed consent, yaitu pernyataan kesediaan suatu responden ikut dalam penelitian. Jadi, saat ada apa-apa di belakang, kalian sudah punya pernyataan bahwa memang respondennya setuju untuk mengikuti penelitian. Dan di dalam informed consent itu dijelaskan tujuan dari penelitian dan data yang dihasilkan pada penelitian hanya akan digunakan untuk tujuan penelitian saja. Kemudian menanyakan makanan dan minuman termasuk suplemen yang responden konsumsi. Kemudian menggali makanan selingan. Kemudian menanyakan lagi atau memastikan apakah masih ada makanan, minuman, atau suplemen yang terlewat
Kemudian memasukkan data pangan beserta URT ke dalam form dengan berat makanan dan melakukan pengolahan data untuk konversi berat makanan ke dalam zat gizi. Kelebihan dari recall itu adalah datanya akurat, murah, tidak memerlukan biaya tinggi, sederhana, mudah, dan praktis dilakukan. Waktu pelaksanaan juga relatif cepat, jadi bisa mencakup responden yang banyak. Dapat memberikan gambaran nyata tentang konsumsi dari individu, asalkan individu itu menjawab sesuai dengan apa yang dia konsumsi. Memberikan gambaran secara kualitatif dari pola makanan. Kemudian mengukur rata-rata dari asupan dalam suatu populasi. Data juga bisa untuk orang dengan buta huruf. Kenapa? Karena pewawancaralah yang menanyakan ke responden dan mencatatnya. Responden tidak perlu diberikan pelatihan. Yang diberikan pelatihan itu adalah pengumpul data. Untuk apa? Agar yang diinginkan oleh peneliti sama dengan pewawancara. Tidak berbahaya karena hanya menanyakan apa yang dia konsumsi. Dapat mengambil sampel yang besar. Kemudian lebih objektif dari metode riwayat bahan makanan. Kenapa? Karena di situ ada berat dalam gramnya juga. Sangat berguna dalam hal klinis. Kenapa sih? Karena itu akan mendukung asupan dari makanan suatu individu yang akan berdampak pada kondisi klinis seseorang. Ada unsur kejutan yang akan memberikan kesempatan merubah diet yang berkurang. Maksudnya adalah saat seseorang itu merasa, oh saya sebaiknya hanya sedikit asupan makanannya, agar terlihat bahwa saya konsumsinya hanya sedikit karena saya sudah terlalu gemuk. Itu bisa terjadi. Nah, untuk mengantisipasinya bagaimana? Kalian harus menjelaskan tujuan dari penelitian ini untuk apa dan harus dijawab sesuai apa adanya. Tidak usah ada keraguan untuk tidak menyebutkan yang dia konsumsi agar mendapatkan hasil yang baik. Beban responden yang rendah karena hanya mengingat apa yang dia konsumsi, maka diharapkan responnya akan tinggi. Nah, kelemahan dari recall itu apa sih? Yaitu tidak dapat menggambarkan makanan sehari-hari jika recall hanya diambil 1 hari. Maka sebaiknya diambil 2 kali 24 jam atau 2 hari. Sangat tergantung pada ingatan responden. Jadi, recall tidak cocok untuk anak bayi, balita, apalagi lansia. Ada kecenderungan flat slope syndrome. Itu adalah suatu kondisi di mana responden hanya akan menjawab yang aman untuknya. Contohnya saat respondennya itu sudah sangat gemuk, dia akan menanyakan hanya sedikit yang dia paparkan hanya sedikit makanannya, padahal sebenarnya dia mengkonsumsi yang lebih banyak dari itu atau sebaliknya. Dibutuhkan tenaga dan petugas yang terlatih dan terampil. Kenapa? Karena saat petugasnya belum terlatih, nanti harapan dari peneliti dan pengumpul data berbeda. Kemudian responden harus diberikan penjelasan dan motivasi dari tujuan penelitian. Harapannya agar responden menjawab apa adanya. Untuk dapat menggambarkan makanan sehari-hari, maka recall tidak dapat diambil pada hari-hari khusus seperti hari raya
atau panen raya, atau akhir pekan. Karena biasanya di waktu-waktu khusus itu responden tidak akan mengkonsumsi makanan yang biasanya ia konsumsi. Karena bersifat retrospektif, maka metode ini tidak cocok untuk anak dan lanjut usia. Nah, kecenderungan kesalahan itu di mana sih? Yaitu di perkiraan ukuran porsi. Maka harus sesuai dalam menyebutkan URT. Nah, tidak dapat mencerminkan asupan makanan pada yang dikonsumsi kelompok. Jika recall itu tidak mewakili seluruh hari dalam satu minggu. Kenapa? Karena di dalam satu minggu itu data harus mewakili 1 hari kerja dan 1 hari libur. Nah, pewawancara juga harus dapat pelatihan yang baik agar menghasilkan data yang baik. Proses dari tanya jawab yang terus-menerus itu dapat menimbulkan rawan kesalahan. Kenapa? Ada tingkat kejenuhan dan sebagainya, maka harus diselingi dan melihat kondisi untuk tanya jawab itu apakah kondusif atau tidak. Berpotensi menghasilkan kesalahan saat perkiraan ukuran porsi. Kenapa? Karena dianggap itu kurang pas. Ternyata misalkan porsinya itu ternyata tidak sesuai, jadi gramnya berbeda. Terus berpotensi menghasilkan kesalahan pemberian kode makanan, maka harus melihat dari database yang ada, dari TKPI seperti itu. Nah, mengabaikan bahan hiasan yang itu bisa dimakan, misalkan garnish yang bisa dimakan, itu juga harus dipertimbangkan. Kenapa? Karena energinya nanti akan lebih rendah kalau itu tidak dicantumkan. Proses pemasukan data membutuhkan waktu karena olah data recall itu sangat banyak. Tidak dapat memastikan kebenarannya, hanya kita bisa percaya pada responden bahwa dia sudah menyebutkan apa yang benar-benar dia konsumsi. Ini adalah contoh gambaran dari kuesioner recall, yang ini adalah recall 2 kali 24 jam. Di sana tertulis biodata dari responden, ada nama. Kalau yang ini untuk anak sekolah ada kelas, ada nomor HP, nama orang tua. Nah, ini sesuai dengan respondennya, apa yang kita butuhkan datanya. Nah, di sini terlihat bahwa dibagi menjadi apa sih yang dimakan pagi, makanan pagi, apa selingannya, makan siang, selingan, dan makan malam. Di situ ditulis apa nama makanannya, cara pengolahannya bagaimana, bahan makanannya apa saja. Misalkan dia memakan somai, bahan dari somai itu apa saja. Ada somai, ada parenya, ada kolnya, ada telurnya, atau dia hanya mengambil tahu, telur, somai, kan berbeda ya. URT-nya berapa dan berat dalam gramnya berapa. Ini adalah contoh dari hasil suatu recall individu. Kita akan membahas ini dalam jam kelas dan menganalisis hasilnya sampai ke tingkat kecukupan gizi individu itu. Oke, sampai di sini jelas. Kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan di jam kuliah. Semoga paparan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.